Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Triayu dari Bimbingan dan Konseling kelas C angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi tentang masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran yang saya ambil itu perilaku menyontek. Dapat kita ketahui, menyontek ini adalah salah satu wujud perilaku dan ekspresi mental seseorang. Ia bukan merupakan sifat bawaan individu, tetapi sesuatu yang lebih merupakan hasil belajar atau pengaruh yang didapatkan seseorang dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Perilaku menyontek juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tingkat efikasi diri yang rendah. Tingkat efikasi diri sangat berperan penting dalam diri siswa. Siswa dengan efikasi diri yang tinggi akan memperlihatkan sikap yang lebih gigih, tidak cemas, dan tidak mengalami tekanan dalam menghadapi masalah. Sedangkan siswa yang memiliki tingkat efikasi diri yang rendah akan memperlihatkan situasi yang sebaliknya. Nah, selanjutnya tentang aspek-aspek perilaku menyontek. Yang pertama itu tentang intensi perilaku. Intensi perilaku itu keyakinan bahwa perilaku akan membawa kepada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang kedua, norma subjektif, yaitu keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif atau yang diharapkan oleh orang lain dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan. Dan yang ketiga itu tentang perilaku kontrol. Perilaku kontrol yaitu pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu tentang faktor penyebab menyontek. Faktor penyebab menyontek ini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri. Di sini, faktor dari dalam diri sendiri itu maksudnya kurangnya rasa percaya diri pelajar dalam mengerjakan soal. Nah, biasanya ini disebabkan ketidaksiapan belajar, baik persoalan malas dan kurangnya waktu belajar, dan orientasi pelajar pada nilai bukan pada ilmu. Kemudian, ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga merupakan bagian dari insting untuk tetap bertahan. Yang kedua, faktor dari guru. Di sini biasanya guru tidak mempersiapkan proses belajar mengajar dengan baik, sehingga yang terjadi tidak ada variasi dalam mengajar dan pada akhirnya murid menjadi malas belajar. Dan yang ketiga itu faktor dari orang tua. Biasanya di sini orang tua memberikan suatu hukuman yang berat jika anaknya tidak berprestasi. Dan biasanya di sini ketidaktahuan orang tua dalam mengerti pribadi anaknya serta keunikan masing-masing dari anaknya, sehingga yang terjadi pemaksaan kehendak. Dan yang terakhir itu faktor dari sistem pendidikan. Nah, meskipun pemerintah terus memperbaharui sistem kurikulum yang ada, akan tetapi sistem pengajarannya tetap tidak berubah. Misalnya, tetap terjadi one way, yakni dari guru untuk siswa. Dan biasanya juga pada muatan materi kurikulum yang ada seringkali masih tumpang tindih dari satu jenjang ke jenjang yang lainnya, yang akhirnya akan menyebabkan pelajar atau siswa menganggap rendah dan mudah setiap materi, sehingga yang terjadi bukan semakin bisa, melainkan pembodohan karena kebosanannya. Nah, baiklah, itulah tadi yang bisa saya dapat jelaskan tentang masalah pembelajaran pada penyebab perilaku menyontek. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.